Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Sahabatku dimanapun berada, semoga sahabat-sahabat dimanapun berada selamanya ada dalam kesehatan, zahir dan batin, selalu ada dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rezekinya semoga selalu barakah dan diselamatkan dunia dan akhirat, keluarga, khususnya anak-anak, cucu-cucu kita semua diberikan anak-anak yang saleh dan salihah. Selalu berbakti kepada orang tuanya, berbakti kepada negara, bangsa, dan agama. Sahabatku dimanapun berada, yang pertama selalu saya sampaikan terima kasih atas bantuan, support sahabat-sahabat dimanapun berada, khususnya yang telah subscribe, like, komen, dan selalu menonton. Jazakumullahu khairan, mudah-mudahan Allah membalas kebaikan sahabat-sahabat dimanapun berada. Amin ya robbal alamin. Dalam puasa Ramadan ada keparduan, yaitu keparduannya adalah keharusan, kewajiban kita adalah berniat. Sebagaimana sabda Rasul, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya seluruh pekerjaan itu harus memiliki niat. Karena niat akan bernilai ibadah. Pekerjaan apapun akan bernilai ibadah ketika niatnya sudah jelas untuk melaksanakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam niat Ramadan ada beberapa persyaratan, yaitu tabiat, memalamkan niat. Jadi tidak niat di siang hari tapi di malam hari. Dan yang kedua harus ta'yin, menentukan Ramadannya. Sebagaimana niat yang sering kita lakukan, nawaitu sauma ghadin an ada'i fardhi ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Niat besok melaksanakan saum Ramadan di ini tahun lillah, karena Allah Ta'ala. Sahabatku dimanapun berada, dengan niat yang tulus, niat lillah, maka segala sesuatunya yang akan kita lakukan, dari mulai imsak sampai berbuka puasa, maka akan bernilai ibadah. Napas kita, tidur kita, segala yang dilakukan oleh kita akan bernilai ibadah ketika niat kita betul-betul beribadah melaksanakan saum kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabatku dimanapun berada, di dalam Duratun Nasihin, dalam kitab Duratun Nasihin ada penjelasan. Ketika yang pertama, ketika malam pertama Ramadan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan rahmat kepada semua orang yang mempersiapkan diri yang akan melaksanakan saum, yang melaksanakan niat saum. Allah akan memberikan rahmat kepada mereka-mereka yang akan melaksanakan saum. Apabila Allah memberikan rahmat, maka mereka-mereka itu tidak akan diazab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah kita. Sebentar lagi atau mungkin kita akan melaksanakan Ramadan. Bahagialah kita, karena kita sudah disiapkan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rahmat itu sebuah kasih sayang dari Allah. Sahabatku, kalau kita menatap anak-anak kita penuh dengan kasih sayang, suami menatap istri penuh dengan kasih sayang, lalu istri menatap suami penuh dengan kasih sayang, maka ketika munculnya rasa kasih sayang, ketika rasa kasih sayang diberikan kepada orang-orang yang dikasihi, yang orang-orang yang dicintai, maka tidak akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Suami
sayang terhadap istri, maka keinginan istri akan dilaksanakan. Istri sayang kepada suami, keinginan suami pasti akan dilaksanakan. Ibu, bapak, orang tua menyayangi anak, pasti keinginan anak akan diikuti. Anak sayang kepada orang tua, pasti anak akan memberikan apapun yang dipinta oleh orang tua. Ini Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan rahmat kepada kita, maka kita akan insya Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rahmat di malam Ramadan sehingga kita selamat dari api neraka. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, ya'murullahu ta'ala, Allah akan memerintahkan al-malaikata bil istighfari lahum. Allah akan membacakan istighfar kepada orang-orang yang melaksanakan saum, yang melaksanakan puasa, kepada malaikat, sehingga malaikat beristighfar kepada orang-orang yang saum. Istighfar malaikat yakin mustajabnya. Ribuan malaikat, seluruh malaikat yang ada di langit, di bumi, semuanya akan membacakan istighfar kepada orang-orang yang saum. Dan yang ketiganya, anna raihata famis saimi atyabu indallahi mirrihil miski. Bau mulut orang yang saum, bau mulut, bau WC, bau apalah, bau menyengat mulut orang yang berpuasa, itu menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala atyabu indallahi mirrihil miski. Menurut Allah lebih harum daripada kasturi. Jadi jangan merasa minder ketika saum, lalu mulut kita bau busuk, bau WC, bau apalah. Itu karena ketika kita diam, tidak berbicara, tidak makan, biasanya mulut kita bau. Itu mungkin ahli kesehatan yang berbicara. Maka lebih harum daripada kasturi. Kasturi menurut agama itu lebih daripada wewangian minyak wangi yang lainnya. Kasturi adalah minyak yang paling harum. Maka pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap orang-orang yang berpuasa, meskipun mulutnya bau WC, meskipun mulutnya bau busuk, meskipun mulutnya berbau, tapi menurut pandangan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih harum daripada kasturi. Kalau manusia, kalau saya dekat dengan orang puasa pasti merasakan seperti itu. Sahabatku dimanapun berada. Dan yang keempat, bagi orang-orang yang puasa di bulan Ramadan, yaqulullahu ta'ala lil jannah. Allah akan berbicara, akan memerintahkan kepada surga. Ittakhidhi zinatak. Jadikanlah keindahanmu, keindahan yang ada di surga. Untuk siapa? Untuk kekasih-kekasih Allah. Siapa? Itu orang-orang yang berpuasa. Dan yang kelima, bagi orang-orang yang berpuasa, yaghfirullahu ta'ala lahum jami'an. Orang-orang yang berpuasa akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang berpuasa akan diampuni dosanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka berbahagialah ketika kita punya umur panjang, mampu melaksanakan saum Ramadan, pahalanya luar biasa. Itu diantaranya pahala-pahala puasa yang perlu kita lakukan. Sahabat-sahabatku, sambut bulan Ramadan dengan kegiatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan video singkat ini menjadi motivasi, menjadi penggerak kepada kita semua lebih semangat lagi mempersiapkan diri kita menghadapi bulan Ramadan. Sebagaimana di video yang lalu saya pernah bercerita tentang orang-orang takwa. Orang-orang takwa salah satunya adalah orang-orang yang berpuasa Ramadan. Mohon maaf apabila ada kekurangan, betulnya dari agama, kelirunya mah dari kekeliruan saya sendiri. Dan terima kasih kepada sahabat-sahabat yang telah menonton dari awal sampai akhir. Dan terima kasih juga yang sudah like, komen. Dan yang belum subscribe, mohon bantu supaya channel ini bisa bermanfaat. Mohon maaf yang sebesar-besarnya atas kekeliruan yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini bermanfaat. Kalau bermanfaat silahkan share kepada teman-teman yang membutuhkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.